bersama saya Aderai. Selamat datang di official YouTube kami. Kali ini akan membahas tentang latihan tangan. Latihan tangan saat ini yaitu biceps. Biceps dari katanya bi artinya dua, ceps itu kepala, jadi ada dua kepala ya. Jadi kalau kita lihat biceps satu ada dua, jadi kepalanya ada dua. Kalau tricep tiga kepalanya tiga. Nah, bicep ada dua kepala. Pada dasarnya sebenarnya sederhana latihan bicep. Gerakannya adalah bisa menggunakan barbel, bisa menggunakan dumbbell juga ya. Kebetulan kalau bagi saya pilihan saya kalau saya memakai konsep priority training principle atau memprioritaskan jenis latihan otot bicep saja, saya senang melakukan dumbbell curl. Kenapa? Karena kalau pakai barbell curl sebenarnya juga oke, bagus. Cuma kadang-kadang tangan yang lebih kuat nanti biasanya akan lebih dominan. Tapi kalau dengan menggunakan dumbbell, kita melakukan pendekatan yang namanya unilateral. Jadi fokus benar-benar latihannya memang tangan itu sendiri yang dilatih. Jadi kalau tangan kiri kuatnya segitu ya benar kuat gitu, tangan kanan kuatnya segitu ya segitu. Jadi nggak saling membantu tapi benar-benar sendiri. Bahkan pendekatan alat-alat fitness yang baru sekarang juga semuanya kan unilateral, meskipun seolah-olah ngatnya bareng tapi masing-masing kerjanya sendiri-sendiri. Jadi dengan menggunakan dumbbell saya rasa ada terbaik. Nah, salah satu gerakan yang saya sering lakukan yaitu adalah yang disebut dengan dumbbell curl dengan posisi saya duduk. Ya, posisinya duduk. Menurut saya lebih baik posisi duduk. Kenapa? Karena kalau posisinya berdiri, kadang-kadang saya menggunakan kaki saya untuk membantu dan juga back saya. Tapi kalau duduk, sedikit mungkin menggunakan back. Kalau misalnya udah terlalu berat, badannya agak sedikit nggak ada masalah. Itu yang disebut yang namanya cheating principle, sedikit cheating tapi memungkinkan kita untuk mengangkat beban paling berat ya. Tapi nggak boleh terlalu cheating sampai berat sekali sehingga akhirnya yang kerja adalah back kita ya, kita nggak mau juga. Jadi kita mesti jujur sama gerakan kita. Jadi saya fokus prioritas dumbbell curl menjadi jenis latihan pertama yang saya lakukan pada saat dimana energi level saya paling tinggi. Saya fokus pemanasan dulu, misalnya berapa kali terserah, mau 20 kali, mau lebih 20 kali atau mau cuma 15 kali dengan beban yang ringan. Udah cukup baru langsung masuk ke dalam set inti. Set inti adalah kurang lebih di kisaran 60-80% daripada repetisi maksimal kita. Jadi kalau kita ngangkat sekali aja cuma kuat misalnya berapa kilo, nah artinya kita kurangin di situ ya. Saya ngangkat dumbbell kurang lebih di kisaran, mungkin bagi saya di 60-80% itu di kisaran sekitar 35-40an kilo. Nah, saya latihan, saya bisa fokus. Biasanya pada saat saya turun, hanya saya rasakan kurang lebih 2-3 detik, lalu saya naik, saya cepat. Turun, saya rasakan pelan, lalu naik, saya cepat. Jadi, eksplosif pada saat naik, lalu turun saya lakukan pelan-pelan. Ya. Jadi, negatifnya saya rasakan, pada saat positifnya cepat. Kenapa mesti cepat? Karena kita mau rekrut muscle fiber yang disebut yang namanya fast fiber type 2B. Jadi fokusnya agak cepat, tapi cepat bukan berarti di jerking cepat, tapi cepat dalam arti kita berusaha untuk yang namanya bagaimana merekrut fast twitch fiber kita. Jadi cepat tapi terkontrol. Pada saat di puncak gerakan kita bukannya berhenti, tapi di puncak gerakan kita koreksi, turun lagi, di puncak gerakan kita kontraksi. Jadi bukan di puncak gerakan, kadang-kadang orang cut, berhenti, istirahat, turun lagi, ngangkat, dia berhenti, istirahat. Nah, pada saat itulah pressure-nya langsung lepas. Nah, oleh sebab itu kita maunya dapatnya 2 in 1. Jadi tahan, tahan. Jadi puncak gerakan. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah kembali lagi pendekatannya adalah peak contraction, berhenti pada puncak kontraksi. Terakhir kadang-kadang saya lakukan yang namanya continuous tension. Jadi tensi yang berkelanjutan saya lakukan. Saya bisa lakukan dengan dumbbell, bisa dengan barbell. Kalau kadang-kadang di gym yang lain, saya kadang-kadang melakukan dengan menggunakan mesin. Kalau teman-teman punya mesin, bisa plate loaded atau bisa dengan selectorized, nggak ada masalah. Teman-teman boleh pegang satu tangan kanan, satu tangan kiri. Paling sering apa yang terjadi? Paling sering terjadi kadang-kadang kanannya kalau misalnya lebih kuat, biasanya lebih cepat gedenya. Kembalikannya kiri lebih kuat, kirinya lebih cepat gedenya. Ya, jadi buat teman-teman di kesempatan ini juga saya ada berbagai menu program latihan bicep saya. Teman bisa pelajari program bicepnya. Nah, nanti dari situ teman-teman mudah-mudahan bisa mau ada yang berkomentar, mau tanya, ada yang suka, mau share juga video ini dengan senang hati. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk berlangganan official video kami, tinggal klik subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih.